Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang membahas tentang reliability management in service industry for comparative analysis. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Dewi Pramaswari, NPM 22010126. Apa itu manajemen keandalan? Manajemen keandalan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko kegagalan dalam sistem, produk, dan layanan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan, keandalan, dan kinerja yang diharapkan dari suatu sistem atau produk. Bank BCA BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan basis pelanggan yang besar. Bank ini dikenal karena keandalan layanan perbankannya, termasuk sistem perbankan elektronik yang canggih dan stabil. BCA juga memiliki reputasi yang baik dengan penanganan transaksi perbankan yang cepat dan efisien. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli tahun 1999, 4 bank milik negara seperti Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan Bank Eksim dan Bapindo dilebur menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat bank ini dapat ditelusuri kembali selama lebih dari 140 tahun dan bersama-sama mereka telah berkontribusi pada permulaan sektor perbankan Indonesia. Alasan memilih kedua organisasi tersebut adalah yang pertama ada Bank BCA. Yang pertama adalah reputasi industri. BCA dikenal sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan kinerja keuangan yang kuat dan keandalan layanan yang tinggi. Yang kedua, ketersediaan data. BCA memiliki laporan keuangan dan informasi publik yang tersedia secara luas, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait praktik keandalan mereka. Yang ketiga, relevansi dan tujuan penelitian. BCA adalah contoh yang baik untuk mempelajari praktik keandalan dalam sektor perbankan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelanggan. Kemudian ada Bank Mandiri. Alasan memilih yang pertama ada diversifikasi bisnis. Bank Mandiri memiliki portofolio bisnis yang beragam termasuk perbankan retail, korporat, dan syariah. Hal ini memberikan keuntungan bagi bank dalam menghadapi volatilitas pasar dan meminimalisir risiko. Yang kedua, pertumbuhan aset kredit kuat. Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh ekspansi pasar, peningkatan penetrasi perbankan di daerah terpencil, dan kemitraan strategis dengan perusahaan lokal dan internasional. Yang ketiga, tantangan manajemen risiko. Bank Mandiri masih menghadapi tantangan dalam manajemen risiko, terutama terkait dengan kredit macet dan pengelolaan risiko operasional. Perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat kerangka manajemen risiko di bank ini. Selanjutnya ada mengelola keandalan layanan, ada 4. Yang pertama, penyampaian layanan, yang kedua dukungan layanan, yang ketiga penanganan keluhan, dan yang keempat pemulihan layanan. Penyampaian layanan. Kedua organisasi akan fokus pada menyediakan layanan yang konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan. Mereka akan memiliki proses dan sistem yang terstruktur untuk memastikan prosedur yang konsisten, pelatihan karyawan, dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan potensi kegagalan layanan. Selanjutnya ada dukungan pelanggan. BCA dan Mandiri akan memberikan dukungan pelanggan yang proaktif dan responsif. Mereka akan menyediakan kanal komunikasi yang mudah diakses seperti layanan telepon, email, atau chat untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang timbul. Selanjutnya ada penanganan keluhan. Kedua organisasi akan memiliki prosedur yang ditetapkan untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Mereka akan memprioritaskan penyelesaian keluhan dengan komunikasi yang jelas dan transparan.
serta melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah keluhan serupa di masa depan. Yang terakhir ada pemulihan layanan. Jika terjadi kegagalan layanan, baik BCA maupun Mandiri akan memiliki rencana pemulihan yang terstruktur. Mereka akan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan, mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, dan memastikan pemulihan layanan yang cepat dan efisien. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Persamaan dari kedua organisasi tersebut, yang pertama ada kedua organisasi, BCA dan Mandiri memiliki komitmen yang kuat terhadap keandalan layanan dan memahami pentingnya mempertahankan kepercayaan pelanggan dan reputasi mereka yang positif. Yang kedua, kedua organisasi menerapkan strategi dan prosedur pemeliharaan rutin untuk memastikan ketersediaan dan kinerja sistem yang andal. Yang ketiga, kedua organisasi memiliki tim dukungan pelanggan yang tersedia untuk membantu pelanggan dengan pernyataan, keluhan, atau permintaan yang berkaitan dengan layanan. Selanjutnya yang keempat ada organisasi perbankan seperti BCA dan Mandiri sama-sama cenderung menghadapi risiko keamanan siber yang lebih besar. Perbedaan dari kedua organisasi tersebut, yang pertama ada sifat industri perbankan BCA dan Mandiri menghasilkan perbedaan dalam jenis layanan yang disediakan dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan keandalan. Misalnya, Bank BCA fokus pada layanan transaksi keuangan elektronik yang cepat dan aman, sementara Mandiri berfokus pada penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. Yang kedua, BCA mungkin memiliki proses pemulihan bencana yang lebih matang dan sistem redundasi yang lebih kompleks. Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah. Yang ketiga, Mandiri merupakan yang dimiliki pemerintahan Indonesia dalam prospek BUMN, sementara BCA adalah perusahaan yang dimiliki individu prospek swasta. Mandiri cenderung melayani segmen pasar yang lebih luas, sementara BCA fokus pada utamanya adalah pada nasabah perorangan dan perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya ada rekomendasi Bank BCA. Yang pertama, terus tingkat inovasi teknologi. Bank BCA perlu terus mengembangkan dan mengadopsi inovasi teknologi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, perkuat pengelolaan risiko. Meskipun kualitas aset bank ini cukup baik, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat kerangka manajemen risiko dan meminimalkan risiko potensial. Selanjutnya rekomendasi Bank Mandiri. Yang pertama, fokus pada manajemen risiko. Bank Mandiri perlu meningkatkan manajemen risiko, khususnya dalam menghadapi risiko kredit macet dan risiko operasional. Yang kedua, tingkatkan kolaborasi dengan fintech. Bank Mandiri dapat mempertimbangkan kemitraan yang lebih erat dengan perusahaan fintech untuk mendorong inovasi dan transformasi digital. Kesimpulan dari laporan yang saya buat adalah Bank BCA dan Bank Mandiri merupakan dua bank terkemuka di Indonesia dengan kinerja yang solid dan pertumbuhan yang kuat. Meskipun keduanya menghadapi tantangan yang berbeda, mereka memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dengan mengadopsi inovasi teknologi dan memperkuat manajemen risiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.